Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Fahmi Abdul Khodir, reporter Elang Mas News TV yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Kongres Nasional pertama LSM Barak Indonesia bertempat di Hotel Bunga Karang Kota Bekasi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023. Acara berlangsung meriah dengan agenda perubahan AD, ART dan pemilihan Sekjen Mabes juga pemilihan Kepala Staf Mabes. Indonesia. Mereka. Hari ini saya bicara, apabila seorang Sarifudin BK selama dia sekarang punya salah dan punya dosa, punya perkataan dan sikap yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Belum tentu hari ini saya bicara, besok mungkin saya dipanggil Allah menutup mata untuk selama-lamanya. Pulang gak aslinya saya hitam. Itu yang saya takuti. Saya mungkin banyak salah. Saya tidak bisa melayani semua karena kaki saya cuma dua. Saya siap, jangankan sore, jangankan siang, tengah malam kalau memang dalam kesulitan LSM Barak, markas Mada, markas cabang, saya hadir. Jangan diminta dari seorang BK, tapi nyawa saya berikan untuk kepada peserta. Karena materi kongres hari ini sebenarnya tidak banyak. Satu, laporan pertanggungjawaban anggota database di setiap kabupaten atau setiap provinsi. Benar? Hanya itu. Dan akan ada pengisian pengosongan markas besar. Yang paling vital di markas besar itu sekretaris jenderal dengan kepala staf. Karena pengurus yang lain ya saya undang, karena memang ini hak vetonya keluar daripada ketua-ketua yang hadir nanti. Kan seperti itu. Karena kita mengangkat seseorang itu nggak mau ditunjuk. Harusnya ada ditunjuk boleh, didelegasikan boleh, tapi ada kesepahaman bersama untuk itu. Ya. Tolong dipahami. Kerawang ayo Kerawang. Ya. Ayah. Ya. Bandung Barat datang belum? Hah? Di Jalan Muluk Surabaya emang. Cimahi. Cianjur mana Cianjur? Coba Rantung. Oh iya siap. Itu dong datang. Oke, ini kesempatan. Kalau memang seorang pemimpin lagi ada permasalahan atau tidak sempat untuk hadir, kita sebagai jajaran harus terdepan mengenai seorang pemimpin. Benar ya? Kalau apa-apa ketua, kalau ketuanya sakit, gimana? Dan ketua pun harus legowo, mengasih tentang aturan organisasi, biar secara tupoksi dijalani. Paham gak? Jangan seorang ketua sebau dewe. Tugas humas nggak dikasih, dicopot tuh ketua, diambil sama ketua. Jangan seperti itu. Tugas sekjen ya tugasnya ke sekjen, baru akan jalan organisasi. Benar? Akan jalan, nanti juga akan ketemu satu. Insya Allah asal kita yakin kita mau berusaha, pasti kita akan ketemu. Benar? Soalnya ini Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar. Jangan pernah kita takut sengsara. Orang kita hamba yang maha kaya kok. Saya aja nggak pernah mimpi nih ketemu saudara semua. Benar? Tapi kalau udah yang maha kuasa pun bayakun memberi satu bulan untuk ketemu, ya kita ketemu hari ini di sini.
benar, dan masuk keluarga. Nah itulah makanya jangan pernah takut, semangat ke depan untuk membesarkan LSM Barak. Cuma saya titip, kalau ada orang bilang-bilang buat ketua umum apa, jangan pernah ngasih duit ke saya hanya satu kalau saya datang, jangan lupa ada kopi gudeg dengan martabak, itu aja. Mana ketua Cikarang Selatan coba? Saya ingin lihat ada nggak orangnya? Cikarang Pusat mana? Tuh, tanya dia. Dia sampai bicara, saya baru kaget Pak, ada ketua umum mau duduk di tikar katanya. Biasanya mau di hotel apa? Mintanya apa coba? Martabak sama kopi gudeg. Ada nggak seperti itu? Padahal kalau saya materialistis, materi yang dicari, sebodoh amat orang menguntung ibu uang. Kalau saya tidak begitu punya prinsip. Saya ini yaitu tadi saya cerita para wali, para aulia. Dia sudah meninggal, tapi makamnya bisa menghidupkan orang hidup. Contoh Sekroto lain itu. Di tempat makamnya kan banyak yang dagang gitu. Orang sudah meninggal bisa menghidupin yang hidup. Apalagi saya masih hidup. Saya minta ke Allah, mudah-mudahan ilmu saya, teori saya, silakan. Biar pintar semua. Karena ketua Barak itu nggak ketakutan kekayaan duluan, lebih senang saya. Kalau melihat jajaran kita kaya, jajaran anggota kita kaya, kan kita senang sebagai pemimpin. Benar nggak? Itulah baru sifat seorang pemimpin. Kita kalau jangka pendeknya memang kita ini satu habis hari raya Idul Fitri ya. Sebentar lagi kan kita hari raya Idul Adha. Saya selaku ketua umum memang mengadakan kongres tepatnya pada hari ini tanggal 24-25. Sengaja di balik kongres kita kuncinya silaturahmi. Nah untuk jangka panjang ya kita ini LSM Barak ini memang untuk diwujudkan demi menuju Indonesia sebagai macan Asia. Kita sebagai anak-anak bangsa kalau tidak saling komunikasi, berkesinambungan, tukar pikiran secara apa, tidak akan terjadi untuk membangun Indonesia. Kami LSM Barisan Rakyat Indonesia demi membangun Indonesia tidak pernah takut kepada siapapun, asal kita tidak dilangkah yang real melangkah hukum. Kalau anggota ya kebetulan yang hadir ada di 19 markas daerah berikut markas wilayah ya. Kan kita ini LSM baru 7 tahun. Memang kita sudah melangkah ke apa? Ingin melangkah kepada secara nasional, tapi kita secara bertahap. Dan saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, para ketua markas daerah, markas wilayah yang sudah hadir di acara kongres ini. Mudah-mudahan mereka yang hadir datang secara organisasi pasti itu dari hati. Kalau orang sudah ke hati, pasti organisasi juga akan dicintai dan akan besar untuk kedepannya. Mau dijelaskan kegiatan sosial ke depan? Kegiatan sosial ke depannya ya kalau dicontoh seperti ketua umum ya setahun sekali suka bagi anak yatim apa dan segala macam. Dan kebetulan di Barak Indonesia ini kebanyakan sarjana hukum. Nah kita bela-bela perkara hukum. Kebetulan saya di Bekasi Kota itu lagi nangani sengketa lahan tanah juga sekitar 5 hektar. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berhasil. Kalau saya menang dalam perkara di Kota Bekasi kan, yang paling pertama bikin markas besar nanti Kota Bekasi. Pasti di dalam sekian saya dapat persentasenya untuk organisasi, karena saya pimpinan organisasi. Apalagi Harapan depan itu? harapan dengan kongres ini kita semakin tajam mengkritik pemerintah. Apabila ada kesalahan-kesalahan pemerintah, tadi saya dapat informasi dari Ketua DKI bahwa dia sudah bikin surat 3 kali tidak direspon sama pemerintah. Lah kita ini LSM, kalau kita tidak direspon dengan surat ya pasti kita akan layangkan aksi untuk pemerintahan tersebut. Aksi kita itu bukan premanisme, bukan ini, tapi kita menggugat, mengkritik. Presiden Jokowi aja kan bisanya maju karena banyak dikritik seperti itu. Ya. Lagi? Poin-poin apa saja yang akan dibahas nanti di Kongres Nasional pertama ini, Tum? Nah, kalau poin-poin di Kongres yang akan kita bahas, satu perubahan ADART, benar nggak? Kedua, database laporan anggota dari markas daerah, markas wilayah. Karena pengembangan organisasi itu kan harus dilaporkan jumlah anggota terhadap pusat, seperti itu. Dan keduanya,
Karena di markas besar ini kan ada regenerasi. Panglima kita udah hampir setahun meninggal dunia ya. Sekarang kita harus mencari sosok pengganti juga. Nah kebetulan sekretaris jenderal kita itu udah naik ke Dewan Pakar. Dia udah nggak ini. Kita akan mengganti penggantinya. Itu aja. Mudah-mudahan dengan cara kongres ini kita akan menemui titik temu pengganti mereka yang nggak ada. Oke, terima kasih Pak Ketum atas waktunya. Ya.